Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di unmute kembali. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keamanan data. Ya, tentang keamanan data. Mungkin kemarin sudah ada beberapa yang ikut atau sudah ada beberapa yang lihat YouTube saya, ya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akan mereview kembali, dan bahkan saya lihat kemarin sudah ada 3 anak kelas DEF yang mengerjakan soal. Ya, kalau yang sudah mengerjakan soal ya terpaksa nanti tidak bisa mengerjakan kembali ya, karena kesempatan hanya 1 kali. Tetapi saya lihat nilainya sudah lumayan bagus ya. Ya udah, selamat aja. Selamat mengikuti. Oh ya, langsung saja ya anak-anakku, saya mau sharing screen sebentar tentang keamanan data. Ya. Ini sepertinya sudah saya matikan. Kalian kayaknya nggak bisa coret-coret ya, kayaknya sih. Ya, oh ya, udah kayaknya. Oh ya, nanti tolong tidak coret-coret di screen kalian ya. Saya akan menjelaskan. Oh ya, tapi sebelum menjelaskan saya mau mereview dulu tentang ini nih. Sebelum keamanan data, saya akan mereview dulu tentang yang ini, satu buah contoh kasus tentang apa ini, kecepatan ya, kecepatan akses internet. Ya, karena saya lihat kemarin jawaban kamu itu banyak yang ngawur. Ya, banyak yang ngawur karena tidak ngawurnya nggak bagaimana. Oh, langsung otomatis 30 menit, 1 jam gitu, berarti tidak dihitung ya. Misalkan ada kecepatan akses internet kita 7,2 Mbps. Mbps ini megabit per second ya. Kamu bisa lihat di sini megabit, B-nya itu kecil ya. B, Mbps, B-nya kecil. Kemudian kalau ukuran video itu 1 gigabyte, B-nya besar ya. B-nya besar. Gigabyte. Beda ya antara bit dengan byte. 1 byte itu adalah 8 bit. Jadi yang besar itu lebih banyak. Yang B-nya kecil itu lebih sedikit, selisihnya 8 ya. Nah, dengan asumsi kecepatan stabil, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendownload video tersebut? Nah, maka bisa kita selesaikan. Videonya kan ukurannya 1,5 giga, ya enggak? 1,5 giga ini kita samakan satuannya menjadi megabyte, menjadi MB, B-nya besar. Ya, berarti dikalikan 1024 ya. Jadi tidak persis 1000, tetapi ada 24 mega ya. Ya. Nah, ketemu segini, 1536 MB, bisa besar, megabyte. Nah, kemudian yang kecepatannya itu kan juga 7,2 megabit, B-nya kecil. Ini kita samakan satuannya menjadi megabyte. Ya, berarti kita bagi 8. Ya, kalau ini bagi 8 karena 1 byte itu 8 bit ya. Ketemunya berapa? Ketemunya 0,9 megabyte. Ini udah ketemu, B-nya besar. Ya. Nah, sama, kalau sudah satuannya sama, megabyte dengan megabyte baru kita bagi. Ya, waktu yang dibutuhkan berarti banyaknya video dibagi kecepatan akses. Oh, kecepatan akses. Oh, videonya kan banyaknya segini. Oh, dibagi 1536 dibagi 0,9. Ketemu berapa? Oh, ketemu 1706,67 detik. Second itu detik. Ya, detik. Nah, ini kita jadikan menit.
Nah, dibagi 60. 1 menit kan 60 detik. Nah, 1 menit 60 detik berarti dibagi 60 ketemu 28,44 menit. Nah, ini ya. Ini kecepatan segini yo kecil kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah itu bisa sampai 50 Mbps. Ya, ini ya mudah-mudahan kamu menjadi paham, gampang sekali. Yang penting disamakan dulu menjadi bait ya, menjadi bait, kemudian nanti baru dibagi. Nanti kalau mau dibolak-balik rumusnya sama. Oh, berapa sih misalkan waktunya segini, ukuran videonya segini, kecepatan internetnya berapa. Nah, bolak-balik. Nah, itu kamu pasti tahu sifat dari matematika ya, itu ya. Kita akan beralih ke dunia cybercrime. Wow, apa sih cybercrime? Cybercrime, kejahatan di dunia maya. Waduh, ada kejahatan di dunia maya banyak sekali ya. Di dunia nyata saja itu banyak, apalagi di dunia maya lebih banyak ya. Kalau di dunia nyata itu kita mengenal namanya apa ya, maling, copret, jambret, kemudian ya tukang tipu-tipu kayak gitu ya, terus korupsi, koruptor, nah, itu yang kelas kakap. Nah, itu di dunia nyata. Nah, kalau di dunia maya itu itu kejahatannya bisa luar biasa sekali ya. Cybercrime itu adalah kejahatan, pokoknya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, ada jaringan internet, nah, kemudian perangkat-perangkat digital lainnya. Jadi kejahatan komputer internet itu kata kuncinya. Nah, kemudian apa ini contohnya? Ada pembobolan ATM, kemudian pembobolan data suatu perusahaan, pengkloningan akun medsos, kemudian berita bohong, hoax dan lain. Pokoknya banyak sekali. Kita harus berhati-hati, ya. Ini perlunya dunia maya itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan kejahatan, tetapi juga penuh dengan kebaikan. Ya, salah satunya kita ini sedang menyebarkan kebaikan ya dengan cara webinar atau meeting lewat Zoom. Ini kemudian ada istilah-istilah di dunia kejahatan, hacking dan cracking. Tahu ya? Maksudnya kamu pernah dengar hacking dan cracking? Nah, hacking dan cracking ini adalah aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut hacker, kalau melakukan cracking disebut cracker. Ya, hacking aktivitasnya, aktivitas menerobos jaringan seseorang itu ya namanya hacking atau cracking. Nah, ini bedanya apa antara hacker dengan cracker? Nah, kalau hacker kan orangnya. Nah, orangnya itu bisa menyusup ke dalam suatu sistem atau suatu komputer ya, untuk mencari kelemahan sistem itu, kemudian memberitahu kepada pemilik sistem tentang celah keamanannya. Nah, ini kalau hacker ini berarti dia menyusup suatu jaringan komputer. Nah, setelah ini di sini nih ada celah keamanan, dia bisa masuk. Nah, setelah bisa masuk itu dia ngasih tahu nih, oh ini ternyata ada celah di sini, dia bisa masuk, dikasih tahu orangnya. Ya baik ya hacker ya, ya ada ya gitu. Ini hacker. Ini biasanya perusahaan akan menawarkan imbalan untuk hal seperti ini. Nah, biasanya kayak gitu. Oh ketahuan nih ada misalkan situs apa gitu ya, celah, ada celahnya, itu pakai software biasanya untuk mengetahui itu. Yang mencari-cari celahnya itu biasanya akan dapat imbalan, kalau enggak bisa malah masuk penjara. ya ini hacker ya. Kemudian ada cracker. Oh iya, sebentar, saya mau cek dulu jaringan listriknya. Ya, kalau cracker gimana? Berbeda. Kalau cracker ini dia bisa berhasil masuk dalam suatu sistem ya.
Nah, tapi dia tidak memberitahu, tapi mereka malah merusak sistem tersebut atau menggunakan untuk kepentingan tertentu. Wah, jahat sekali ini kalau cracker. Ya, ya, cracker. Kamu pernah pakai program bajakan, cracknya di crack gitu kan? Itu Pernah, jahat Pak. itu loh. Iya pernah toh? Ya itu jahat. Nah, jahat bagi kamu itu ya enak ya. Ya, gratis gitu. Tapi itu sebenarnya sebuah kejahatan. Nah, itu. Kita lihat ada beberapa informasi yang kemarin belum lama ini masih di bulan ini Agustus. Ingat ya, ada seorang remaja di Tangerang peretas situs NASA. Ini anak SMK loh ya. Anak SMK itu dia bisa masuk ke dalam situs NASA. Itu dia tahu celahnya dengan sebuah software dia dan keahlian dia. Nah, kemudian diberitakan ini ternyata dia dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal sampai mengakibatkan kepalanya itu gegar otak ya. Ini dia ngeretasnya itu tahun 2019. Apakah ada hubungannya? Saya nggak tahu, cuman diberitakan seperti itu ya. Nah, itu. Apakah ada hubungannya saya nggak tahu. Kemudian ada lagi yang baru-baru ini juga tentang ini kebocoran data pengguna dari Tokopedia. Masih ingat ya? Nah, data Tokopedia dijual di pasar gelap gitu ya. Apa namanya? Dark market. Tahu ya dark market internet gitu. Ya, cari sendiri. Itu ini kejahatan, ya kejahatan. Waduh, kita harus berhati-hati ya. Ada banyak istilah ini kamu bisa lihat di buku halaman 56 ya. Ya, ini ada banyak kejahatan namanya eavesdropping. Apa sih ini? Ini menguping. Ya, kamu pernah menguping pembicaraan orang tua? Wah, itu kejahatan itu. Ya, dosa ya. Nah, ini kalau eavesdropping di dunia maya itu lebih jahat lagi. Ya, lebih jahat lagi. Eavesdropping di dunia maya itu dia bagaimana sih? Dia melakukan tindakan intersepsi secara real time dari komunikasi pribadi yang tidak sah seperti panggilan telepon, pesan singkat, video conference atau transmisi faksimile. Intersepsi itu apa? Intersepsi itu gini. Ini misalkan ini ada seseorang ya, user itu seseorang pemakai, dia mau mengakses server atau mengakses web atau mengakses apa gitu atau lagi video conference seperti ini. Nah, ini ada seorang hacker, dia bisa masuk ke jaringan. Dia tahan tuh, menahan dulu sini, dia masukkan ke komputer dia, kemudian baru diteruskan. Nah, ini namanya intersepsi. Dia bisa nguping pembicaraan. Kita sekarang ini lagi webinar ya, lagi webinar seperti ini, kemudian ada orang yang tidak dikenal, dia nggak dapat link dari saya, tapi dia bisa masuk ke jaringan ini dan nguping. Nah, itu namanya kejahatan eavesdropping ya, seperti itu atau menyadap. Itu. Ini ilegal. Ada yang legal. Oh, itu biasanya kalau legal dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada lagi snooping. Ya, kalau tadi eavesdropping nguping, nah sekarang mengintip. Ini siapa yang pernah ngintip timbilen nanti kamu? Ya. Nah, ini kalau ngintip di dunia maya ini kejam sekali. Snooping, namanya snooping ya, mengintip. Nah, dia memantau terhadap suatu elektronik komputer ya di suatu jaringan digital untuk dapat mengetahui password atau data orang lain. Jadi ngintipnya seperti dia pantau nih. Oh, dia masuk ke dalam suatu jaringan, dia bisa mantau apa yang dipantau. Yang dipantau itu bisa display monitornya seseorang ya. Jadi kamu bisa aja HP kamu nih itu dipantau sama orang lain, itu bisa ya, itu namanya snooping. Nah, ketika kamu lagi buka password atau apa gitu, bisa lihat ya tampilan. Biasanya kalau password itu kan bintang-bintang
Ya, di tampilan yang orang yang melakukan snoping ini buka bintang, tetap bintang-bintang, tetapi dia itu tahu, oh kamu lagi menekan tombol apa. Nah, ini jahat sekali. Nah, ini snoping itu seperti itu. Nah, makanya hati-hati, ya, hati-hati ketika kita lagi menggunakan perangkat elektronik, apalagi pakai WiFi umum. Itu bisa dilakukan, orang mengintip password kita, ya, jahat sekali. Kalau password, username, password kita diketahui oleh orang lain, wah, aduh, apalagi misalkan data perbankan atau data jual beli itu bahaya ya. Oke, kita lanjut kemudian di kejahatan yang berikutnya ada namanya spoofing. Spoofing ini menipu. Ya, spoofing, menipu. Menipunya bagaimana? Nah, ini adalah tindakan menyusup ke jaringan internet dengan cara memalsukan IP address. Ya, IP address kemarin kamu sudah tahu sedikit tentang IP address, ya sedikit ya. Kemudian melakukan serangan ke jaringan yang berhasil disusupi. Jadi gini, misalkan gini, ini ada server. Server ini punya IP segini ya, 192.168.0.1. Kelasnya adalah kelas 0. Ya, kelas 0, kemudian ini 1 kelas 1, kemudian urutan kelas 0 urutan ke 1. Kemudian ada klien. Klien ada 0129, 0130, nah 0150. Ini adalah yang resmi. Kemudian ada seseorang masuk. Nah, dia pakai suatu software, sebenarnya dia IP-nya bukan IP-nya segini. IP-nya segini. Nah, segini. 11223344 misalkan. Kemudian dia pakai sebuah software, dia menipu. Nah, menjadi IP-nya segini. Ini dengan kelas yang sama. Kelas yang sama dengan kelas ini. Ya, 0150. Nah, ini dia bisa masuk ke sini. Ini namanya spoofing, menipu ya. IP-nya ditipu, IP address. Itu ya. Ini bingung apa enggak? Kalau enggak bingung ya alhamdulillah. Yang jelas seperti itu gambarannya ya. Nah. Kemudian ada lagi email spoofing. Nah, ini email spoofing itu gimana? Ini juga jahat sekali. Ini dia menipu email palsu. Ya, palsunya bagaimana? Yang dipalsukan itu adalah header-nya. Header-nya, saya sambil lihat beberapa teman kamu. Oh ya. Header. Ini header email ya, header. Alamat si pengirim. Ini dipalsukan. Sebentar. Mana nih? Nah, ini dipalsukan. Kalau ini kan betul support@domaineasia.com. Nah, tapi header yang di sini sebetulnya aslinya bukan ini, tapi aslinya punya si pengirim. Tapi karena dia pakai sebuah software, maka dia bisa merubah headernya. Headernya yang dirubah. Nah, kemudian karena headernya yang dirubah, orang kan menjadi percaya kalau itu email betulan. Ya enggak? Karena yang ngirim, oh betul, ini dari si itu, gitu ya. Nah, isinya biasanya, oh selamat, gembira gitu ya, dibuat gembira, oh nanti disuruh tekan tombol apa, akan menuju kemana, akhirnya password dan lain sebagainya. Nah, itu email spoofing. Nah, itu bahaya sekali. Ini pakai email spoofing. Kemudian ada lagi yang namanya phishing. Wah, phishing apalagi? Pusing. Phishing itu ngelabui. Teknik menipu untuk mendapatkan data penting korban dengan cara menggunakan halaman web palsu. Ini ya, halaman web palsu. Kata kuncinya itu kalau phishing itu halaman web palsu. Kalau tadi, kalau tadi spoofing itu header palsu ya. Kalau ini halaman web palsu. Halaman web palsu itu gimana contohnya? Misalkan Facebook aslinya kan facebook.com. Atau misalkan yang paling penting lagi juga klik BCA. Klik BCA itu kan pakai KLIK, bukan KLCK. Ya enggak? Kamu tahu enggak? Klik BCA misalkan. Saya klik BCA. Ini yang resmi kan klik BCA. Ya, seperti ini.
klik. Nah, kalau ada orang dia pakai domain itu klik BCA. Nah, ini beda. Ini satu huruf saja udah beda. Nah, ini namanya phishing, ya. Beda satu huruf. Ini hati-hati yang seperti ini. Tampilannya itu dibuat sama persis, ya, dengan situs resminya. Ini yang resmi. Ini yang phishing. Ya, ini yang phishing. Nah, ini seperti ini. Ini hati-hati. Nah, banyak sekali itu biasanya lewat email atau SMS. Ini tempat saya, kebetulan saya punya ini. Ini saya dapat SMS. SMS seperti ini. Selamat SIM-card Anda resmi menjadi pemenang ketiga. Dari mana? Dari PT Pertamina Persero. Ini ada dia ngasih PIN juga. Info ini seperti ini. Bitly. Bitly itu adalah short URL ya. Short URL. Nah, kalau dibuka nanti akan ada Pertamina seperti ini ya. Nah, muncul seperti web resmi, tapi ini adalah phishing, ya, phishing ini, phishing. Ngapain saya buka-buka? Kalau dibuka nanti akan muncul selamat Anda dapat mobil. Nah, kemudian oh datanya mana? Nanti ATM disuruh ke ATM, kemudian disuruh transfer. Oh bayar pajak dulu nih. Kalau mau dapat mobil harus bayar pajak dulu. Nah, seperti itu nanti akan dibawa. Itu namanya social engineering. Kita dibuat gembira, sangat gembira sekali. Dapat mobil, dapat rumah, dapat wah yang ini dibuat gembira sekali. Kemudian akan dibawa untuk transfer sejumlah uang. Karena kita gembira sekali, maka kita nurut, ya. Atau bisa saja social engineering itu dibuat sedih sekali, ya, kita dibuat sedih sekali. Contohnya, halo, ini kami dari rumah sakit putra bapak ibu sekarang ada di kepolisian karena kasus narkoba, grek, orang tuanya semaput. Nah, atau putra bapak ibu sekarang ada di rumah sakit karena kecelakaan, grek, pingsan. Nah, itu dibuat sedih sekali. Kemudian akan nurut, ya, sama yang memberi telepon atau memberi SMS. Nah, itu social engineering, harus berhati-hati, ya. Kemudian ada lagi kejahatan berikutnya, ini farming. Farming ya. Farming ini hampir mirip dengan phishing. Kalau phishing kan tadi beda ya. Beda web tapi mirip sekali. Tapi kalau phishing ini yang diserang itu adalah webnya. Misalkan yang diserang itu adalah Facebook. Saya bacakan dulu. Phishing akan mengarahkan pengguna internet dari situs-situs yang sah ke situs yang penuh dengan orang-orang jahat dengan menggunakan strategi yang disebut dengan DNS cache positioning, di mana data yang dimasukkan ke dalam database cache DNS. Nah, dari server itu kan punya Facebook itu punya cache ya, memori-memori gitulah ya. Nah, itu diserang tuh datanya. Data itu, kemudian yang penyerang ini dia mampu membawa penggunanya itu ke situs yang lain. Seperti itu. Oh ya, ada chat sebentar saya buka dulu. Piye Nazar? Oh ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti sesi tanya jawab akan saya buka di akhir. Berikutnya. Nah, ada cookies. Ada cookies. Cookies itu apa? Cookies itu, jadi gini, ketika pengiriman data biasanya pada saat login. Kamu login ya. Login itu biasanya kan ada remember me. Nah, kamu mengaktifkan remember me. Nah, password, username, password, kemudian di checklist remember me. Nanti dari web server itu akan disimpan ini. Akan disimpan data kamu, data login kamu itu akan disimpan di hard disk kita. Nah, itu namanya cookies. Data password kita akan disimpan sebagai cookies di HP atau di komputer kita. Nah, ini bagi orang yang jahat, sebenarnya cookies tidak berbahaya, tetapi bagi orang yang jahat, ini apabila ada spyware yang bekerja membaca cookies, ini akan berbahaya. Karena apa?
data kita dengan spyware, ini kan spyware program jahat. Ini dia akan mengirimkan password kita yang di Stockbiz itu ke alamat dia pakai email ya. Ini jahat sekali. Nanti dia dipakai untuk kejahatan. Ya. Ini cookies. Cookies itu sebenarnya membantu kita, tapi bisa dimanfaatkan orang lain untuk kejahatan. Kemudian ada lagi spyware. Spyware itu apa? Spyware adalah sebuah program mencurigakan yang diinstal secara diam-diam melalui web. Nah, spyware berbeda dengan virus. Oke, ada masalah? Di-mute dulu ya. Spyware berbeda dengan virus yang dapat menyebar dengan sendiri. Spyware itu 10 menit lagi ya. Oh ya, 10 menit lagi. Spyware biasanya pada saat kita mendownload aplikasi tertentu. Wah, ketika kita mendownload terkadang kan ikut aplikasi yang lain. Biar banyak sekali gitu, terkadang mengganggu kita. Nah, saya percepat. Ada adware. Spyware itu hampir sama dengan adware ya. Ya, adware, itu iklan ya. Iklan itu spyware dalam bentuk iklan-iklan. Nah, kamu pernah mendownload suatu software, kemudian yang didownload itu malah bukan softwarenya atau softwarenya itu nipu, ternyata itu adware. Ternyata HP kita itu menjadi banyak virus, bukan virus namanya ya, tapi adware atau spyware. Itu buka di browser kita tiba-tiba buka sendiri. Nah, itu sangat mengganggu kita, bahkan bisa HP kita menjadi hang atau komputer kita menjadi hang. Nah, ini hati-hati. Ini biasanya kalau kita pakai komputer atau pakai HP buka situs porno. Itu kalau kamu buka situs porno 17 tahun plus, itu begitu kamu klik, langsung itu masuk itu adware atau spyware ke kamu. Ya. Nah, itu hati-hati atau kamu lagi download software yang ilegal. Tip agar terhindar dari serangan malware. Malware itu malicious software, program jahat. Ada spyware, adware tadi atau virus. Hindari menggunakan program bajakan. Ya, selalu update sistem operasi, pasang antivirus, aktifkan firewall. Kemudian hindari membuka situs porno, jangan asal mendownload, jangan membuka email dari sembarang orang, apalagi itu ada lampirannya. Membuat password yang susah, ada kombinasi tertentu. Kemudian pasang software anti-malware. Anti-malware, ada Malwarebit, ada malware, dan lain sebagainya. Bersihkan temporary internet, ini cookiesnya dibersihkan pakai CC cleaner atau pakai manual. Nah, ini kalian boleh tanya ke saya, masih ada waktu sekitar 7 menitan. Silakan bagi yang mau bertanya, boleh speakernya boleh diaktifkan. Ayo silakan atau lewat chat. Silakan. Nama dan kelas. Ayo. Yang tanya saya kasih bonus nilai. Ayo silakan. Cindy, Yusuf, Wahyu, Reva mau bertanya. Krisna, Nona. Nggak ada? Nggak ada? Kalau yang nggak ada, coba saya mau tanya, gimana sih caranya membersihkan cookies di HP kita atau laptop kita tanpa software? Ada yang bisa? Loh, kok diem? Ayo silakan. Siapa ini? Gigi biasanya? Oh, apakah kalian mendengar suara saya? Jangan-jangan kamu bukan mendengar? Mendengar? Loh, kok diem saja? Ayo silakan tanya. Oh ya, silakan tanya. Nggak ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Cindy, silakan tanya. Nggak ada? Oh. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ayo silakan, ada yang mau bertanya atau tidak? Oh ya. Atau iya 6 menit lagi, jawaban siapa yang mau menjawab pertanyaan saya tadi?
Ya, gimana caranya kita membersihkan cookies? Atau kalau nggak bisa, gimana caranya kita mengaktifkan firewall? Nggak bisa juga. Nah, kamu nggak mau tanya, saya tanya. Kemudian ada materi enkripsi. Nah, enkripsi itu juga, kalau nggak ada yang mau tanya, saya lanjutkan tentang enkripsi ya dan firewall. Ya, firewall ini untuk apa namanya, sebagai keamanan ya di laptop kita. Nah, itu dengan firewall itu laptop kita akan disaring sebagai penyaring ya, program-program spyware atau malware itu disaring biar tidak masuk ke kita atau orang-orang tertentu tidak bisa masuk ke jaringan kita. Nah, itu pakai firewall ya. Kemudian ada enkripsi. Enkripsi ini jadi gini, kamu kan pakai WhatsApp ya nggak? Pakai WhatsApp. Ketika di WhatsApp itu chatting pribadi ada tulisan chat ini terenskripsi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika kita misalkan nulis assalamualaikum gitu, ngetik gitu ya, assalamualaikum. Nah, maka yang tampil di HP kamu kan assalamualaikum. Kemudian data itu akan dikirim. Nah, tulisan assalamualaikum itu namanya plain text, tag asli. Tag asli, kemudian tag asli ini begitu dikirim itu akan dienkripsi, akan disandi ya, dibuat sandi. Jika seseorang mampu menangkap, misalkan pada saat pengiriman di tengah jalan itu ditangkap oleh seseorang, maka orang itu nggak bisa baca tulisan kita karena tersandi. Ya, misalnya tersandi itu, jadi terenkripsi. Nah, tersandi. Nah, nanti begitu masuk ke dalam HP yang kita tuju, dia akan berubah menjadi assalamualaikum kembali. Nah, itu namanya enskripsi dan proses deskripsi. Kemarin kan masih ingat di layer itu layer TCP/IP itu kan ada layer application. Nah, layer application itu kalau di layer OSI, kalau kan ada layer kan ada protokol TCP/IP, ada protokol OSI. Kalau di protokol OSI itu ada, itu layer enkripsi, deskripsi, kemudian ada layer kompresi. Sama di WhatsApp itu kan ketika kalau mengirim gambar, gambar foto itu kan biasanya di atas 2 mega. Ketika masuk itu dikompresi dulu. Kompresi itu pakai layer ya, layer itu ya. Nah, dikompresi nanti masuk. Nah, itu baru. Nah, itu enkripsi biar aman ya, diaman. Sama kayak sandi lah, di sandi. Masih 3 menit lagi, ada yang mau bertanya? Silakan, masa nggak ada yang mau bertanya? Arif, Red, Bagas, Sinta, Isnain, Siti Kholia, Sopoli, Rajendra, Sandy, Fatima, Khairul, Surya. Saya Pak. Ya, silakan. Yang dimaksud dengan plain text itu apa ya? Plain text, Rajendra. Plain text itu tadi seperti teks asli. Tag asli, kamu ngetik di WhatsApp toh, mau ngirim misalkan ke Iqbal nih. Assalamualaikum Iqbal. Nah, tulisan assalamualaikum di HP kamu itu kan HP kamu masih asli tulisan assalamualaikum. Nah, itu namanya plain text. Nanti begitu dikirim itu kan melalui proses layer-layer, ada 7 layer di OSI. Protokol OSI itu kan ada 7 layer. Nah, itu nanti ketika masuk ke layer itu nanti dienkripsi, disandi. Ya, disandi lah bahasanya, bahasa ininya lah ya. Bahasa gampangnya ya. Tulisan assalamualaikum itu disandi menjadi bukan tulisan assalamualaikum, pokoknya bintang-bintang apa gitulah ya, yang susah dibacanya, pakai kode matematika. Nah, itu namanya dienkripsi. Nah, itu teks yang dienkripsi itu namanya ciphertext. Kalau tadi plain text itu teks asli, kalau yang teks yang sudah dienkripsi itu namanya ciphertext. Nah, nanti begitu masuk ke si Iqbal, itu nanti akan menjadi teks asli lagi, assalamualaikum, karena di HP-nya Iqbal itu ada layer untuk merubah dari
dari enkripsi menjadi deskripsi seperti itu. 1 menit lagi. Rajendra. Ya, siapa lagi? Mudeng pora? Mudeng ya. Alhamdulillah nek mudeng ya. Ada yang lain? Ayo 1 menit lagi sebelum saya tutup. Sudah? Kalau sudah, nanti kamu mengerjakan, tolong masuk ke dalam Google Classroom dengan kode yang sudah saya kasih, kemudian kamu boleh mengerjakan di sana ya. Soalnya ada 10 ABC semua ya, harap dikerjakan. Ini karena yang ikuti webinar ini kayaknya kok sedikit ya, perasaan hanya 65 atau 66 itu, tolong dikerjakan ya. Ini sudah 1 menit perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong